Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Muhammad Fauzi dengan kelompok saya yang bernama Muhammad Ihsan dari PAI khusus yang akan membuat judul tentang model dan strategi belajar. Baik, saya akan jelaskan sedikit yang selanjutnya dan mungkin diterangkan kepada teman saya. Saya menerangkan sedikit yaitu tentang pengertian metode demonstrasi. Nah, jadi demonstrasi tersebut yaitu cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik bentuk tiruan yang akan dipertunjukkan oleh guru kepada seluruh peserta didik. Jadi pada intinya kalau guru mau mengajar itu harus mempertunjukkan bahan-bahan tersebut kepada peserta didik di sekolah. Jadi intinya itu. Di sini ada sebuah langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi, yaitu ada 4 langkah-langkah. Jadi ada 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Nah, misalnya mulai pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik perhatian demonstrasi tersebut. Yang kedua, ciptakan suasana yang menunjukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga yaitu bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikir lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Misalnya nomor 1 yang tadi itu contohnya mulai demonstrasi, yaitu mulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya melalui pernyataan-pernyataan teks sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi tersebut. Di situ mungkin ada gambar-gambar yang akan di-share oleh kami, gambar anak peserta didik dengan sebuah guru yang lagi mengajar. Di situ ada gambarnya, ada gambar-gambar di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya atau yang selanjutnya dari materi kami yang akan diteruskan oleh Muhammad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan keterangan yang sudah dijelaskan oleh sahabat saya ataupun saudara saya, yaitu Muhammad Fauzi. Untuk itu saya akan melanjutkan beberapa langkah-langkah metode demonstrasi demi memenuhi tugas dari Pak Samsul Hadi HMMA. Dalam metode demonstrasi perlu saya ulang kembali, metode demonstrasi itu bagaimana? Metode demonstrasi yaitu pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi ataupun benda yang tertentu sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Artinya ketika pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi yaitu memperagakan, misal di fikih misalnya memperagakan tentang tata cara berwudu, misal tentang seperti itu ya, kita harus ada
bahan yang harus digunakan untuk pempraktekan dalam metode berwudu. Intinya seperti itu, yaitu diperagakan bagaimana caranya dan juga bagaimana cara kita berwudu. Semuanya kita memperagakan hal tersebut itu dalam metode demonstrasi sendiri. Selanjutnya ini ada langkah-langkah metode demonstrasi. Ada 4 di sini yang sudah kami kumpulkan. Bahwasanya metode demonstrasi itu ada 4. Yang pertama tadi, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini hanya sekedar tambahan bahwasanya mulailah demonstrasi dengan merangsang peserta didik agar berpikir. Contoh kecil tadi seperti berwudu, tata cara berwudu. Kita misal menunjukkan air ataupun hal yang lainnya. Kita disuruh berpikir murid tersebut, air ini mau kita apakan, misalnya seperti itu dalam praktek berwudu. Artinya biar peserta didik itu berjalan, otaknya biar berjalan cara berpikirnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk langkah yang kedua, yaitu B. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Artinya dalam kelas kita tidak boleh membuat forum kelas tersebut seperti menegangkan. Artinya peserta didik kita buat santai, rileks, tapi serius. Nah, kita sebagai guru memang harus benar-benar bisa mengelola kelas agar supaya mereka tuh siap dengan menggunakan metode apapun. Contohnya seperti itu. Jangan sampai peserta didik kita tegang, artinya terlalu serius. Santai tapi serius, seperti itu. Nah, di poin yang ketiga yaitu C. Yakin bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Jadi pastikan semua peserta didik itu mengikuti kegiatan metode demonstrasi yang sudah kita berikan kepada mereka. Artinya kita harus melihat perkembangan ketika melakukan metode demonstrasi tersebut. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar atau kegiatan tersebut malah peserta didik tambah merosot kesemangatannya. Jadi memang harus kita pantau terus-menerus. Contoh kecil memantaunya dalam segi peserta didik mempraktekkan cara berwudu dengan kelompoknya. Misalnya seperti itu, kita harus memantau peserta didik yang lain memperhatikan apa malah tidak memperhatikan. Itu memang harus guru tersebut harus memang benar-benar memperhatikan peserta didik dalam kelas. Yang keempat di sini, berikan kesempatan pada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Artinya bagaimana ketika misal di cara berwudu kita sudah melakukan niat, kita kasih pertanyaan. Contoh kecil, setelah niat apa anak-anak, misal contoh seperti itu. Sehingga peserta didik yang ada di hadapan kita itu mau berpikir, oh iya, setelah niat itu apa ya? Contoh seperti itu. Sekiranya anak-anak semua itu sanggup untuk berpikirnya dengan cara yang mudah, praktis, dan tidak menegangkan. Artinya semua peserta didik harus dalam keadaan santai, bergembira. Karena proses pembelajaran yang baik itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu beberapa langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Dari mengakhiri kegiatan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, yaitu dengan menggunakan pemberian tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan metode demonstrasi. Artinya tidak seperti tugas ABCD ataupun tugas uraian, tidak. Akan tetapi bisa jadi tugas tersebut berbeda dengan tugas-tugas metode yang lainnya. Harus ada perbedaan antara metode membaca ataupun dalam metode demonstrasi. Misal
tugasnya ke arah praktek, ya sudah ke arah praktek. Misal peserta didik itu disuruh membuat untuk rekaman video tutorial ataupun tata cara berwudu, misal contoh seperti itu. Jadi tugasnya bisa kita kelola. Nah, kita kembalikan lagi bahwasanya guru itu memang harus pandai-pandai mengatur kelas agar peserta didik senang untuk belajar. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kami dari kelompok 9 ataupun dengan judul materi metode demonstrasi. Sekian dari saya, dan juga saya mewakili atas nama rekan saya ataupun sahabat saya Muhammad Fakhrul Razi. Bila mana dari awal ada kesalahan ataupun kurang detail penjelasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.